Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib tanggal 25 dari November, hari Sabtu 2023, maka alhamdulillah kita buka dari daurah yang ketiga, daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i, dengan pertemuan pertama dengan Syekh kami Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr. Maka mungkin kita membicarakan tarjimah biodata Syekh secara ringkas, tidak mengagungkannya dan sebagainya, namun hanya sekedar li ta'rif. Maka biodata Syekh secara singkat, barakallahu fikum, beliau bernama Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr dan dia mudir Darul Hadis di kota Yakhtul, dan dia termasuk provinsi dari Taiz, Yaman Utara. Tabar Shimal ya Syekh, di Yaman Utara. Dan tentunya Syekh sekarang sedang istirahat, capek, namun istirahatnya duduk. Dan beliau lahir di Ib 1973, dan beliau termasuk dari ulama ahli Yaman, dari didikan langsung Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh kami juga. Dan beliau datang berguru kepada Syekh Muqbil di tahun 1988, sebelum 1990. Dan saya masuk ke Yaman 1997. Dan saya sudah mendapati Syekh Nu'man, kitab-kitabnya kita pelajari, maka beliau termasuk orang yang terdahulu. Maka beliau pun mempunyai ma'had di Daril Hadis. Banyak dari ikhwah salafiyin Andalusiyin tinggal di sana. Ada yang azubi, ada yang bujangan, dan ada juga yang sudah menikah tinggal di sana. Dan di sana sistemnya sama seperti di tempat kami Syekh Muqbil. Dan juga di sini gratis, free of charge. Maka sangat beruntung sekali yang bisa belajar ke Yaman, tidak usah memikirkan biaya makan, minum, hanya fokus untuk belajar. Dan adapun dari karya-karya Syekh banyak, namun kita sebutkan yang paling masyhur Zubdatut Tauhid, dan juga Kunzul Abrar min Sahihi Al-Ad'iyah wal Adhkar, dan Nailu Al-Ma'lul bi syarhi thalathatil usul bayar ya min qabl ana al-Ighatsah. Dulu saya mempelajari kitabnya, judulnya di Damaj al-Ighatsah. Syekh udah mengganti judulnya. Dan banyak yang lainnya kita tinggalkan. Yang jelas beliau sekarang ada di depan kita, dan insyaallah beliau dalam keadaan lelah. Maka mungkin kita memberikan kajian yang insya Allah tidak begitu panjang. Yang penting tidak mengecewakan kalian. Kalian sudah datang kemari, kemudian kita biarkan tidak memberikan kajian, tidak. Maka Syekh lihat sekarang dalam keadaan lelah seperti itu. Maka kita langsung masuk kepada muqaddimah. Saya diperintah Syekh untuk membaca matan agar nanti beliau mensyarah. Adapun kitab yang akan kita baca di depan antum sekarang, kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i yang masyhur dengan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan ini adalah akidah kami. Dan masyhur juga dengan Aqidatu Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka Syekh kami Muqbil rahimahullah di halaman yang ketiga masuk kepada Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazidan إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي ساقنا هذا المساق وهيأ الأسباب لهذا اللقاء الذي نرجو الله عز وجل بره وبركته وأجره وثوابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولأن العلم ليس له وطن فإنه رحم بين أهله، فحيث وجد من يرغب في العلم ومن يرغب في الخير فله ما لنا وعليه ما علينا. وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Bismillah. Berkata Syekh kami rahimahullah au hafidhahullah, setelah memberikan pembukaan, maka dia mengatakan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan kemudian memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepadanya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Maka kita memuji kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan kalian semuanya, dan Allah yang memudahkan kepada kita untuk bisa bertemu di tempat ini. Dan kami meminta agar Allah Subhanahu wa taala membuka dari kebaikannya dan barokahnya dan juga pahala-pahalanya yang besar. Dan kami meminta kepada Allah menjadikan seluruh amal-amal kita ikhlas, diberikan hanya kepada Allah saja. Dan Allah menjadikan kita sekarang menjadi orang-orang yang berkumpul dan mencintai
dikarenakan Allah Jalla wa'ala, dan saling berziarah dikarenakan Allah Jalla wa'ala, dan juga saling menziarahi dikarenakan Allah Jalla wa'ala, yang mana telah dijanjikan di dalam hadis bahwa Allah pasti akan melindungi orang-orang yang mencintai karenanya di hari kiamat kelak di mahsyar, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Karena ilmu itu sangat rahim di antara penuntut ilmu dan yang mengajarinya, di mana di saat didapati orang-orang yang sangat mencintai untuk menuntut ilmu, dan barang siapa yang mencintai untuk mengajari kepada kebaikan, maka bagi mereka diberikan hak-haknya. Bagi yang mencintai ilmu dan cinta untuk mengajari ilmu, maka bagi mereka apa yang dimudahkan atasnya. Seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sungguhnya sesama kaum mukminin itu adalah saling bersaudara. وهذه الآية العظيمة من كلام الله عز وجل قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا عقد عقده الله عز وجل بين عباده في مشارق الأرض ومغاربها، أن من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. وقال كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Kemudian berkata Syekh Hafidhahullah, mentaklik kepada ayat yang dibacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka beliau mengatakan, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwa ini adalah ikatan yang Allah ikatkan untuk seluruh hamba-hambanya, yang mana mereka terpencar in the west and the east, baik di barat ataupun di timur, mereka terpencar jauh, namun diikat dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, dan bahkan para malaikatnya dan kutub-kutubnya dan rusul-rusulnya dan yaumil akhir, dan beriman kepada khair dan syar, maka semuanya yang mengimani tadi itu adalah menjadi saudaranya, meskipun dia ada di timur dan di barat. Maka apa yang ada pada kita dan ada pada mereka, itu semuanya adalah dalam satu kekeluargaan. Dan begitu pun telah datang di dalam hadis permisalan seorang muslim dalam keadaan saling cinta dan dalam keadaan saling merahmati, bagaikan tubuh yang satu, like the one body, yang mana satu tubuh tersebut, jika ada yang sakit dari anggota tubuh,
seperti jarinya sakit, kakinya terkeseleo, atau lehernya sakit, maka akan mengajak kepada seluruh badan yang lain untuk merasakan sakit dan juga menjadi panas, fever, maka tidak akan bisa tidur karena badan anggota yang sakit tadi menyebabkan seluruh badan sakit dan tidak bisa tidur.